Lucinta Luna lagi-lagi jasrotan. Tapi bukan soal sensasi lama, bukan soal kontroversi biasa, melainkan tentang perubahan, tentang niat, dan tentang perjalanan kembali ke sesuatu yang disebut kodrat. Lebaran 2026 jadi titik balik. Lucinta Luna yang selama ini dikenal dengan citra feminin tiba-tiba menunjukkan langkah yang berbeda. Ia mencoba kembali ke identitas awalnya sebagai laki-laki. Perubahan ini mulai terlihat saat momen Idul Fitri, di mana Lucinta tampil mengenakan busana muslim pria lengkap, ada peci, ada sarung, dan jujur ya, ini bukan pemandangan yang biasa karena selama ini publik mengenalnya dengan penampilan yang jauh berbeda. Tapi justru di situ letak kejutannya. Tak berhenti di situ, Lucinta juga mulai bereksperimen dengan gaya rambut lebih maskulin, lebih tegas. Ia bahkan mencoba potongan pendek ala pria Korea sebagai bagian dari proses perubahan yang ia jalani. Tapi realitanya nggak seindah harapan. Tersebut ternyata tidak sepenuhnya mendapat respon positif. Lucinta Luna justru dihujat, dibanjiri komentar miring. Banyak yang meremehkan, menganggap ini cuma sementara. Dan disinilah Lucinta akhirnya angkat bicara dengan gaya yang khas dia banget, pedes tapi jujur. Ia menegaskan bahwa proses ini tidak bisa instan. Kalau mau instan dalam 1 jam naik Gojek aja ya. Nah lo, kena nggak tuh? Pelan-pelan nyaliku ganti look cowok meski pakai wig human hair. Awal-awal banget baru dicukur model laki Korea begini aja dihujat. Kalimat yang mungkin terdengar santai, tapi kalau dipikir, ini bentuk pembelaan diri. Lucinta juga mengungkapkan harapannya yang sebenarnya sederhana. Ia hanya ingin diberi ruang untuk berproses, tanpa tekanan, tanpa hujatan. Baginya, dukungan moral jauh lebih berarti dibanding komentar yang menjatuhkan. Aku tuh cuma pengen pembelajaran ini biar betah dulu, nikmatin dulu, pendekatan dulu, mendalami dulu dalam keadaan sekarang. Dan yang dia harapkan justru sederhana. Yang pengen ku dengar dari kalian itu kudu support. Mas Fatah cocok loh potongan rambut gini. Sederhana ya, tapi dalam. Lucinta juga membandingkan pengalamannya selama berada di Korea Selatan. Di sana, ia merasa lebih nyaman, lebih diterima. Berbeda dengan yang ia rasakan di Indonesia. Selama aku di sini, kehidupan damai, tentram, adem ayem. Di Korea ya 100% selama sebulan aku di sini, gak ada tuh yang hujanin aku. Malah negaraku sendiri yang banyak kali protes. Masya Allah, cobaan. Nah, ini nih yang kadang bikin kita harus mikir kenapa yang jauh terasa hangat, yang dekat justru terasa menekan. Tapi meskipun begitu, Lucinta tetap teguh. Ia menyebut tahun ini sebagai momen penting. Karena setelah lebih dari 10 tahun, akhirnya ia berani mengenakan kembali busana muslim pria. Setelah sekian lama 10 tahun, aku baru bisa lagi beranikan diri niat beribadah pakai koko sarung peci sajadah sesuai kodrat. Dan disinilah cerita ini berubah. Ini bukan lagi soal penampilan, ini soal perjalanan spiritual. Tentang seseorang yang mencoba kembali, tentang keberanian kecil yang mungkin bagi orang lain biasa, tapi bagi dirinya, itu langkah besar. Lucinta juga menegaskan bahwa semua ini bukan kebetulan. Semua keberanian kecil ini adalah dukungan dari Allah. Dan di akhir, ia menutup dengan doa yang cukup menyentuh. Saking banyaknya dosaku, izinkan aku ampuni dosa-dosaku ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pemirsa, kalimat itu bukan sekadar kata-kata. Itu pengakuan dan mungkin permohonan yang paling jujur.